Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Al-Qadri TV. Ada sebuah video viral ya teman-teman, di mana rumah ini sangat mewah sekali. Diduga milik bandar narkoba teman-teman semuanya. Mari kita lihat dulu rumah tersebut. Ini rumah memang sangat mewah sekali. Semua orang sangat mengidam-ngidamkan rumah mewah seperti ini teman-teman. Tapi terlalu mewah pun juga nggak baik, karena pasti banyak orang yang tidak suka atau tidak senang dengan kesuksesan kita. Kita lihat dulu videonya teman-teman semua. Sebuah rumah mewah 3 lantai di desa Tulung Selapan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, mendadak jadi tontonan warga pada Rabu siang. Tim gabungan dari BNN Pusat, BNN Provinsi Sumsel, dan personel BRIMOB bersenjata lengkap menggerebek rumah milik HS, terduga bandar narkoba yang disebut-sebut terhubung dengan jaringan besar dari Lapas Nusa Kambangan. Dalam video yang beredar, petugas tampak mengepung lokasi dan langsung menyegel rumah tersebut usai penggeledahan. Kasubag TU BNN Oki Efriadi membenarkan penggeledahan itu sebagai bagian dari pengembangan kasus jaringan narkoba nasional yang dikendalikan oleh napi berinisial M dari dalam Lapas Nusa Kambangan. Sementara itu, Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto memastikan proses penggeledahan berlangsung aman dan terkendali, didampingi Kasat Reskrim dan Kapolsek Tulung Selapan. Hingga berita ini diturunkan, penyegelan masih berlangsung dan BNN RI dijadwalkan memberi keterangan resmi setelah operasi selesai. Dari Tulung Selapan, tim Bidik TV melaporkan. Jadi rumah mewah ini teman-teman semuanya merupakan rumah yang diduga sebagai rumah bandar narkoba, tepatnya di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki teman-teman semua. Jadi rumah bak istana di Oki, Sumatera Selatan ini memang sangat-sangat mewah sekali dengan 3 lantai di desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Oki. Ya teman-teman semua. Jadi menjadi sorotan publik setelah viral penggerebekan yang dilakukan oleh BNN dan juga polisi bersenjata lengkap teman-teman semua. Tentunya dari tim gabungan BNN Pusat dan juga BNN Provinsi Sumatera Selatan ya. Jadi pada Rabu siang 30 Juli 2025, rumah tersebut diduga milik seorang warga berinisial HS yang kini tersangkut dugaan aliran dana dari jaringan narkoba besar, termasuk narapidana di Lapas Nusa Kambangan. Jadi proses dan suasana di lokasi memang sangat luar biasa viral teman-teman semua. Apalagi sekarang eranya media sosial, sedikit-sedikit videokan teman-teman. Maka jangan heran jika video berseliweran di media sosial kalian mengenai BNN yang menggerebek rumah HS yang diduga sebagai bandar narkoba yang menerima aliran dana dari para bandar-bandar narkoba jaringan internasional yang lumayan besar teman-teman semuanya. Jadi sebelum digeledah BNN, rumah ini sudah menjadi viral di TikTok dan media sosial lainnya sejak 2024 karena kemewahannya sering dijadikan lokasi foto oleh warga tanpa ada larangan dari pemilik sebelumnya. Netizen bahkan menyorot bahwa pemilik rumah Haji Sutar, ya kan namanya, bergelar haji, tapi faktanya jadi bandar narkoba. Ini masih terduga teman-teman. Baru naik haji setelah isu bandar narkoba merebak, dan sebelumnya ia dikenal dengan rumah megahnya yang mencolok. Memang ya teman-teman semua, orang-orang yang menjadi bandar narkoba itu rata-rata kaya raya teman-teman, dengan cara meracun orang lain menggunakan memakai narkoba yang telah mereka persiapkan dijual teman-teman semuanya. Jadi lokasinya di desa Tulung Selapan Ilir, Oki, Sumatera Selatan. Kepemilikan WNI berinisial HS diduga bandar narkoba. Operasi yang dilakukan oleh penggeledahan dan penyegelan oleh BNN RI dan BRIMOB. Konsep rumah megah klasik 3 lantai, pilar besar, terlihat seperti istana teman-teman semua. Ini rajanya Haji Sutar ya kan, tahu-taunya bandar narkoba. Tahu aja ya teman-teman, namanya bandar narkoba itu uangnya banyak sekali teman-teman semua, hasil penjualan narkoba.
Ya teman-teman, seperti itu. Jadi respon masyarakat ya memang sudah viral di media sosial dan juga menjadi objek foto ya teman-teman semua. Ya, penegakan hukumnya semoga saja BNN ya benar-benar menangkap Haji Sutar ini teman-teman semuanya. Ya. Jadi BNN juga merupakan teman-teman menggeledah ataupun menyelidiki kasus narkoba ini, bagian dari pengembangan ya kan kasus jaringan narkoba narapidana M di Nusa Kambangan. Jadi kasus serupa memang pernah terjadi di Palembang teman-teman semuanya, di mana BNN menyita rumah mewah bergaya Mediterania milik bandar narkoba bernama Leni Marlina. Wow, seorang wanita menjadi bandar narkoba. Ini di Palembang ya kan. Jadi rumah itu baru rampung pada Mei 2024 dan disegel Agustus 2024 atas dasar tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pengadilan setempat. Selain rumah, aset lainnya yang disita dari jaringan narkoba di Sumatera Selatan ini termasuk mobil dan motor mewah, ruko, uang tunai hingga perhiasan, terutama yang terkait dengan jaringan narkoba Malaysia, Palembang, dan Aceh dan juga Palembang. Tentunya teman-teman semua, mereka mengelabui para aparat-aparat dengan istilahnya membuat sebuah usaha seolah-olah itu usaha mereka, padahal itu adalah hasil uang haram menjadi bandar narkoba. Membuat showroom ya kan, membuat bisnis ini, rumah makan. Cuman kebodohan para bandar-bandar narkoba ini, mereka tidak bisa menahan nafsunya untuk tidak membeli barang-barang mewah. Mereka menghambur-hamburkan uang haramnya. Ya, yang pertama membuat rumah-rumah mewah, membeli mobil-mobil mewah, motor-motor mewah. Ya kan, bahkan ada yang haji umroh berkali-kali teman-teman semua. Untuk apa? Untuk mencuci uangnya tersebut. Kenapa? Karena uang tersebut ya kalau nggak dipakai ya nggak bakalan habis sampai 7 keturunan pun teman-teman. Karena uangnya bukan miliaran lagi, udah puluhan miliar. Ya seperti itu. Apalagi jaringan-jaringan mereka ini jaringan yang sangat luar biasa teman-teman semuanya ya kan. Dari Malaysia tentunya lewat laut untuk pengiriman. Ya teman-teman semua. Jadi rumah mewah di Oki ini, Sumatera Selatan yang terkesan seperti istana adalah bagian nyata dari jejak kekayaan yang diduga dihasilkan oleh jaringan bandar narkoba yang sangat luar biasa besar. Kemudian dilakukanlah operasi oleh BNN ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya pengungkapan dan penyitaan aset pelaku kejahatan narkotika. Jika kalian ingin melihat rumah-rumah mewah di seluruh Indonesia teman-teman semua, kita nggak boleh juga seuzon ya. Bisa saja itu hasil kerja kerasnya teman-teman semuanya. Bisa saja itu hasil kerja kerasnya, ya kan? Hasil kerja kerasnya entah apa, usaha apa. Ini makanya ya teman-teman, uang yang ada itu harus dilaporkan. Bank pun yang nggak sembarangan. Kita punya uang 1 miliar saja, kita ditanya dari mana sumbernya. Kalau sumbernya nggak jelas, bank akan menyita teman-teman semuanya, akan menyita uang tersebut. Sejauh ini berdasarkan laporan yang tersedia, HS Haji Sutar, pria yang diduga sebagai pemilik rumah mewah di Desa Tulung Selapan Oki ini tidak berhasil ditemukan di lokasi teman-teman semua saat penggerebekan, dan belum ada informasi yang jelas yang menyebut ia ditangkap di lokasi menyerupai rumah tersebut. Namun ada kabar kuat bahwa HS Haji Sutar berhasil melarikan diri dari lokasi penggerebekan dan kemudian dibekuk petugas di wilayah perkebunan tebu di Kabupaten Mesuji, Lampung. Penangkapan ini dilakukan setelah ia sempat buron selama beberapa waktu pasca kejadian di Oki dan berlangsung cukup dramatis teman-teman. Jadi polisi tidak berhasil menangkap dia di rumah mewahnya, di rumah megahnya, melainkan dia ditangkap di kebun tebu teman-teman semua. Bayangkan, lokasi penangkapan di perkebunan tebu di Kabupaten Mesuji, Lampung. Bayangkan, ya, di Lampung loh dia kaburnya. Jadi orang-orang yang menghasilkan uang dengan cara haram teman-teman semua menjadi bandar narkoba, bandar judi, ya kan? Bandar-bandar yang sekiranya yang uangnya cepat mereka hasilkan dan hasilnya luar biasa banyak. Mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka akan tinggal di luar negeri teman-teman semuanya, ya kan? Karena di Indonesia nggak bakalan aman bagi mereka-mereka yang mencari uang dengan cara haram seperti itu. Oke teman-teman, semoga kita mengambil petik dari hikmah, ngambil hikmah dari kasus ini teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.